Ya, maaf ada gangguan sinyal rupanya. Kita lanjutkan pengajiannya. Wa qad qala, dan sungguh berkata asyairu, penyair, atatma'u ayyuti'aka qalbu su'da wa taz'amu anna qalbaka qad asaka. Atatma'u, apakah kamu berharap, ayyuti'aka, taat jangan kepada kamu, qalbu su'da, hatinya ibu Su'da, hatinya Mbak Su'da, wa taz'amu, dan kamu menganggap atau mengucap anna qalbaka, sesungguhnya hati kamu, qad asaka, sungguh-sungguh hati kamu itu mengingkari terhadap kamu. Nah ini, apakah kamu berharap agar hatinya Mbak Su'da itu taat kepada kamu, sedangkan kamu tahu katanya bahwa hatimu itu telah mengingkari dirimu. Itu artinya ini satu pertanyaan kritis dari seorang penyair gitu. Kamu ingin hatinya Mbak Su'da itu taat kepadamu, ya kan? Sedangkan hatimu sendiri itu tidak taat kepada dirimu, itu kan, tidak patuh terhadap dirimu. Itu. Apakah demikian? Katanya gitu. Artinya ini satu pertanyaan kritis bahwa kalau hati orang lain itu ingin taat kepada kita, gitu kan, ingin hati orang lain itu bisa dikendalikan oleh kita, gitu, maka terlebih dahulu hati kita bisa dikendalikan oleh diri kita sendiri, gitu. Artinya sebelum mengendalikan hati orang lain, terlebih dahulu kita harus mengendalikan hati kita. Itu maksudnya syair ini seperti itu. Jadi jiwa kita kalau tidak bisa kita kendalikan, maka jiwa kita lah yang akan mengendalikan diri kita, dan tidak mungkin bisa mengendalikan jiwa orang lain, gitu. Wa ta'atu nafsihi, ya kan, adapun taat jiwanya insan, takunu ada min wajhaini, itu dari dua arah atau dari dua wajah, gitu. Ahaduhuma, salah satu dari wajhaini itu nushun, adalah nasihat. Wathani, adapun yang kedua, inqiyadun, ya, adalah kepatuhan. Jadi taatnya jiwa seseorang, gitu kan, itu karena dua hal, kata. Yang pertama nasihat, yang kedua inqiyad, jadi patuh, itu kepatuhan, itu. Fa'amman nushu, maka adapun nasihat, fahuwa, itu adapun nasihat ini ayang dhuro, insan itu melihat ilal umuri, kepada berbagai perkara, berbagai sesuatu, bihaqaiqiha, dengan kesunyatannya atau dengan hakikatnya, kesejatiannya umur, itu. Fayaro, kemudian insan itu melihat
ar-rusda terhadap kebenaran atau terhadap petunjuk, rusdan sebagai kebenaran, sebagai petunjuk, fayastahsinuhu, dan insan itu menganggap baik terhadap ar-rusdu, itu kan. Wayaro, dan insan itu melihat al-ghayya terhadap ketersesatan, ghayyan sebagai tersesat, wayastaqbihuhu, dan insan itu juga menganggap buruk terhadap al-ghay, terhadap ketersesatan, gitu loh. Nah, ini menarik. Jadi apa yang dimaksud dengan nasihat yang dapat menjadikan jiwa manusia patuh, gitu kan, taat, gitu. Nah, yang dimaksud nasihat ini adalah dalam gambaran manusia itu melihat ilal umuri bihaqaiqiha, melihat berbagai perkara, gitu kan. Itu dilihat dari kesejatian perkara itu, gitu. Jadi dia melihat sesuatu itu objektif, jernih, dengan pikiran dan hati yang jernih, melihat sesuatu sebagai sesuatu itu sendiri, kesejatian sesuatu itu sendiri, itu. Nah, dengan demikian akhirnya seseorang itu bisa melihat, ya kan, petunjuk sebagai petunjuk, melihat kebenaran sebagai kebenaran, sehingga seseorang itu bisa menganggap baik terhadap petunjuk atau kebenaran itu, dan manusia itu, seorang itu juga melihat keburukan, ketersesatan sebagai keburukan, sebagai ketersesatan, dan menganggapnya buruk. Nah, gitu. Jadi terkadang kan ada orang-orang, ya itu nasihat namanya, an-nushu itu begitu. Jadi kalau nushu itu kan sebenarnya nasihat itu makna yang sebenarnya adalah nasihat itu berharap kebaikan, berharap terjadinya kebaikan, berharap seseorang itu menjadi lebih baik, gitu. Itu nasihat. Nah, nasihat itu kan, itu bisa menjadi nasihat yang sesuai dengan maknanya, ya, kalau seseorang itu melihat berbagai persoalan dilihat secara jernih, ya kan, dilihat kesejatian dari sesuatu itu. Kalau sejatinya sesuatu itu benar, ya dia melihat itu kebenaran dan menganggapnya baik. Kalau dia lihat keburukan, dia anggap itu buruk, gitu, dan tidak baik, gitu kan. Nah, sehingga kok ada yang bilang, wah, dia dinasehati tapi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, gitu, tidak ada bekasnya, gitu. Kita sudah ngomong berbusa-busa, ngomong lama, tapi dia tidak menerimanya, gitu kan. Apalagi sekarang ini kan ada istilahnya orang terpapar, terjangkit dengan post truth, ya kan, ma ba'da shawab. Jadi dia tidak mudah menerima kebenaran sejati, gitu kan. Nah, itu kalau orang-orang yang sulit, ya kan, dan tidak bisa menerima masukan, ya kan, tidak bisa menerima nasihat, atau bahkan nasihat itu dianggapnya sebuah kesalahan, gitu. Hanya pandangan dia dan kelompoknya lah yang memenuhi standar kebenaran, yang lain itu tidak benar, misalkan.
Nah itu yaitu tidak bisa dinamakan an-nushu, tidak bisa dinamakan nasihat gitu. Nah nasihat itu baru bisa berbekas gitu, baru bisa berpengaruh gitu, dan baru bisa dinamakan sebagai nasihat itu kalau orang yang dinasehatinya itu melihat sesuatu dengan jernih gitu, melihat sesuatu melihat sesuatu itu ya kalau benar dilihat sebagai kebenaran gitu kan, dan dianggap baik. Kalau buruk ya dianggap buruk. Nah, kalau sebaliknya misalkan kita kasih nasihat sesuatu yang baik dianggapnya buruk karena tidak menguntungkan golongannya misalkan, atau ada orang bicara buruk, sebenarnya itu buruk tapi dianggap baik karena menguntungkan golongannya misalkan, jadi dibolak-balik begitu. Nah itu tidak bisa dinamakan nasihat. Jadi syarat mutlak bagi orang yang bisa menerima nasihat dan nasihat itu berbekas di dalam dirinya, itu ya harus seseorang yang melihat kebenaran sebagai kebenaran, melihat keburukan sebagai keburukan gitu. Kalau tidak, kalau dibalik-balik, melihat keburukan sebagai kebaikan, melihat kebaikan sebagai keburukan, nah itu sulit, orang tersebut tidak bisa menerima nasihat gitu. Jadi istilahnya kalau orang yang seperti itu tuh hatinya keras, lebih keras dari batu gitu. Kalau dikasih ditampakkan kebenaran dianggap sebagai keburukan, diperlihatkan keburukan dianggap sebagai kebenaran, nah itu jadi kebalik-balik. Itu kalau digambarkannya dalam istilah para ulama itu hatinya sudah keras ya kan, sudah membatu, lebih keras dari batu. Nah itu gambaran post-truth, orang-orang yang post-truth ya. Wahada, nah dan adapun ini rujuknya ke nushu. Adapun nasihat itu yakunu, itu ada min sidqin nafsi, dari benarnya jiwa, ida salimat, ketika jiwa nafas itu selamat, min dawa'il hawa ya kan, dari pembujuknya atau penariknya atau dari pengajaknya hawa nafsu, promotornya hawa nafsu ya kan. Nasihat itu, nah ya, nasihat itu baru bisa baru bisa diterima itu kan dari jiwa-jiwa yang benar, dan jiwa yang benar itu adalah ketika jiwa itu selamat, steril dari promotor-promotornya hawa nafsu gitu. Nah, kalau hawa nafsunya sudah mengkontaminasi jiwa seseorang ya kan, misalkan ada vested interest gitu, ada interest tertentu sehingga menjadikan jiwa seseorang itu terjadi disorientasi, ya sulit itu untuk menerima kebenaran gitu, sulit untuk menerima nasihat. Walidzalika, dan karena itu, karena wa amman nushu tadi itu qila, dikatakan, apa yang dikatakan, man barang siapa, atau tafakkaro, berpikir, man itu absoro, maka man itu mengetahuinya. Ini man tafakkaro absoro, barang siapa yang berpikir maka dia tahu ya kan.
Nah, kalau Rene Descartes kan ana ufakir idzan ana maujud kan. Jadi Descartes ya. Rene Descartes itu filosof barat ya. Ana ufakir idzan ana maujud. Saya berpikir maka saya ada, maka aku ada. Cogito ergo sum. Bahasa Arabnya ana ufakir idzan ana maujud. Nah, di sini mantafakaro absoro. Barang siapa yang berpikir maka dia tahu. Itu artinya apa? Artinya orang yang menerima nasihat itu, kalau pikirannya jalan, pikirannya tidak terkontaminasi oleh promotor-promotor hawa nafsu, ya dia akan tahu bahwa ini nasihat yang benar, gitu loh. Nah, fa'amal inqiyadu, maka adapun nurut ya, inqiyad itu kepatuhan. Jadi tadi itu kan ketaatan jiwa manusia itu kan ada dua, disebabkan nasihat. Tadi yang kedua itu yang pertama nasihat, yang kedua inqiyad, kepatuhan. Apa ini kepatuhan ini? Inqiyad ini, nurut ini. Fahuwa, adapun inqiyad, tasra'u itu mempersegera ini kemana ini rujuknya ini, nafas ya. Tasra'u itu mempersegera atau menuju, nafas itu ila rusdi, bersemangat ila rusdi, kepada kebenaran, kepada petunjuk, idza amaroha, ya kan, ketika insan itu memerintahkan terhadap nafas itu, watantahi, dan mengakhiri nafas itu, anil ghayyi, dari ketersesatan, idza zajroha, ketika insan itu mencegah terhadap nafas gitu. Jadi yang dinamakan inqiyad itu, ya kan, jiwa manusia itu bergegas, ya kan, menuju kebenaran, menuju petunjuk ketika manusia itu memerintahkan jiwanya itu. Jadi manusia memerintahkan jiwanya, ini ada itu kebenaran, itu petunjuk, maka jiwanya itu bergegas untuk menuju ke kebenaran. Dan ketika manusia itu mencegah jiwanya untuk tidak melakukan ketersesatan, maka dia pun tidak melakukan atau berhenti dari ketersesatan. Nah, itu namanya inqiyad. Makanya inqiyad itu berarti ketertundukan jiwa gitu oleh diri kita, gitu loh. Nah, jiwa itu ditundukkan agar jiwa itu mau menuju secara segera pada kebenaran, pada petunjuk, dan mengakhiri dan berhenti atau tidak mau melakukan ketersesatan gitu. Wahada, adapun inqiyad, yakunu, ada, itu ada min qabuli nafsi, dari menerimanya jiwa, idza kufiyat, ketika nafas itu dicukupkan, munazi'atas syahwati, terhadap melawan syahwat gitu. Ya, maksudnya inqiyad itu adalah penerimaan jiwa ketika jiwa itu cukup kuat untuk melawan hawa nafsu gitu. Ya kan, kalau melawan hawa nafsu ya kuat melawannya, ya dia akan bisa inqiyad itu, patuh itu. Qala Allah Ta'ala,
Qala berfirman Allah Ta'ala ma'alur Allah, apa yang dikatakan, wa yuridul ladzina yattabi'una syahwat an tamilu mailan 'aziman. Wa yuridu, dan berkehendak, alladzina, orang-orang, mereka, yattabi'una, yang manut, yang mengikuti, alladzina itu asyahwata, terhadap syahwat, terhadap hawa nafsu, antamilu, ya, di mana kamu sekalian mail atau cinta, mailan dengan rasa cinta adiman yang agung, ya kan? Ya, ini gambaran orang kalau sudah mengikuti hawa nafsu, dia akan terseret dan dikuasai oleh hawa nafsu, gitu kan. Jadi di dalam jiwa itu berarti nafsu tarik ulur, gitu. Jiwa ini tarik ulur, ditarik oleh nafsu, syahwat, gitu kan. Atau kita tarik agar tidak mengikuti syahwat, gitu. Kalau mengikuti syahwat ya sudah akan bablas, gitu. Walin nafsi, dan bagi jiwa ini adabun, ada adab, tata krama, sopan santun, etika. Artinya jiwa manusia ini memiliki etika, adab. Wahia, adapun adab, tamamu ta'atiha, ya kan, kesempurnaan taatnya nafas. Artinya dengan jiwa itu diasah dan diasuh dengan etika, maka dia ketaatannya akan semakin sempurna. Wa kamalu maslahatiha, dan sempurnanya maslahatnya nafas, gitu kan. Jadi jiwa itu punya etika, itu sebagaimana fisik kita, gitu. Waqad afrodna, dan saya atau kami atau menyendirikan, ya, laha, kepada adab, min hadal kitab, dari inilah kitab, baban, terhadap satu bab. Ya, jadi saya akan, kata Imam Mawardi, saya akan membahas pada bab tersendiri, gitu, tentang etikanya jiwa manusia, gitu. Wa iqtasorna, dan saya atau kami meringkas fi hadal maudu, di tema ini, alama, terhadap sesuatu, qad iqtadahu, yang sudah mendatangkan terhadap tartibu, urutan, wa istat'ahu, dan menarik, mengajak terhadap takribu, memudahkan. Jadi soal etika jiwa manusia ini akan dibahas pada bab khusus, dan di sini sih hanya dijelaskan secara singkat yang sesuai dengan konteks penjelasan pada bab ini, gitu. Secukupnya lah. Ada bab sendiri. Itu yang pertama. Jadi dengan ini keadaan manusia di dunia bisa diperbaiki dengan adanya jiwa-jiwa yang mau menerima nasihat, yang mau melihat kebenaran sebagai kebenaran, keburukan sebagai keburukan, dan tidak terkontaminasi oleh hawa nafsu, gitu. Nah, wa ammal qaidatu, adapun kaidah atau prinsip as-salisatu yang kedua, allati, yaitu al-qaidah salisa, yaitu al-qaidah salisa, al-ulfatu. Ulfah itu rukun, ya kan, rukun persahabatan, cinta kasih sayang, gitu kan, menyayangi. Al-jami'atu, yang terkumpul. Nah, ini. Nah, kenapa ulfah al-jami'ah, ya kan, yang kerukunan yang holistik atau cinta kasih
kasih sayang yang holistik itu termasuk sesuatu yang dapat memperbaiki keadaan manusia di dunia, fali annal insana, nah itu karena sesungguhnya manusia maksudun itu dituju bil adiyati, ya, dengan disakiti, ya kan, mahsudun, dan dihasud, maksud orang, iri hati, ya kan, bin ni'mati, dengan kenikmatan. Nah ini, jadi karena manusia itu kebanyakan ingin menyakiti dan iri hati terhadap kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang lain gitu. Sehingga perlu adanya cinta kasih sesama itu ya untuk meredam rasa iri hati, untuk meredam saling menyakiti gitu. Nah ini, fa idza lam yakun, maka ketika tidak ada nih insan itu alifan, orang yang menyayangi, ya kan, ma'lufan, dan orang yang disayangi, ya kan, alifan, orang yang ingin rukun gitu, ma'lufan, orang yang dirukuni gitu maksudnya. Takhattafathu, maka maka akan diintervensi atau menyeberang terhadap insan aidi hasidihi, tangan-tangan orang-orang yang hasud, orang-orang yang iri hati terhadap insan, ya kan. Jadi terjamah gitu loh, ketika manusia itu tidak alifan ma'lufan, ketika seseorang itu tidak saling menyayangi dan tidak saling disayangi gitu, maka akan terjamah manusia itu oleh tangan-tangan yang iri hati itu. Wa tahakkamat, dan menghukum, menghukum, makanya menjudgment gitu, menetapkan hukum sendiri, menghakimi sendiri gitu, hakim sendiri, fihi manusia, dalam manusia, ahwa'u a'adihi, hawa nafsu yang mengobarkan permusuhan manusia. Nah ini, taslimu, maka tidak selamat lahu bagi manusia nikmat, walam tasifu, dan tidak bersih lahu bagi insan muddatun, masa. Nah ini, jadi bahaya ketika manusia itu tidak alifan wa ma'lufan, tidak menyayangi, tidak disayangi, artinya tidak saling menyayangi, maka hawa nafsu yang menyulut permusuhan itu akan menghakimi sendiri, main hakim sendiri terhadap manusia, sehingga manusia itu tidak bisa menikmati kenikmatan, dan masa pun tidak bisa tenang. Ini bahaya. Jadi ya, orang yang iri hati, ya kan, lalu kemudian yang kedua, orang yang hawa nafsunya itu
terus mengobarkan permusuhan, ya kan? Nah, itu adalah orang-orang yang tidak didasari oleh alifan wa ma'lufan, menyayangi dan disayangi, gitu, ya kan? Ya kan? Nah, fa'idha kana, maka ketika ada alifan, ya, ketika ada manusia itu, insan itu alifan, orang yang menyayangi, ma'lufan, dan orang yang disayangi, intasoro, maka insan itu memberi pertolongan, ya kan, bil ulfati, dengan rasa kasih sayang, ala aadihi, kepada musuh-musuhnya insan, gitu kan. Wa imtana'a, dan insan itu menjadi tercegah min hasidihi, dari orang-orang yang iri hati terhadap insan. Fasalimat, maka selamat, nikmatuhu, nikmatnya insan, kan, minhum, dari aadi. Wasofat, dan bening bersih, maddatuhu, masanya insan, anhum, dari aadihi. Nah, ini jadi ketika orang itu relasinya adalah menyayangi dan disayangi, saling menyayangi, ya kan, maka manusia itu dengan tali kasih saling menyayangi itu, dia dapat memberi pertolongan kepada musuh-musuhnya, gitu. Bukan hanya kepada kroninya, bukan hanya kepada konco wingkingnya, bukan hanya kepada teman dan keluarganya, dia juga bisa menolong, berbuat adil kepada musuh-musuhnya, karena ada ulfah itu, ada tali kasih, saling mengasihi dan saling menyayangi dan saling disayangi itu. Dan dengan alifan ma'lufan ini juga manusia itu tercegah dari orang-orang yang iri hati kepadanya, dan karena itu dia betul-betul menikmati kenikmatan yang dia dapatkan, artinya selamat, tidak diganggu, tidak diresei, gitu kan, tidak tidak diganggu oleh musuh-musuhnya tuh. Dan masanya itu, masa yang dilaluinya jernih, bersih dari gangguan musuh-musuhnya, gitu. Wa in kana, dan ketika ada sofwuz zamani, beningnya zaman, ada itu usron, sulit, ketika beningnya masa itu sulit, wa salmuhu, dan kosongnya, maksudnya, dan ketika kosongnya zaman itu, khotoron, bahaya, ya kan, al khotor al israf alal halkah, yuridu annahu la yuthik bihi wa la yatma'innu ilaihi, ya kan, khotor itu bahaya tapi menuju kerusakan. Jadi ketika masa itu masa jernih ya, itu sulit itu, dan ketika kosongnya masa itu dari bahaya itu, nah itulah ketika ini, meskipun gitu, wa in kana, meskipun gitu. Jadi kalau hubungan relasinya alif ma ma'luf, menyayangi, disayangi, saling menyayangi, ya kan, itu bisa berjalan dengan baik,
masa-masa hari-hari yang dilaluinya, meskipun gitu untuk meraih kejernihan suatu masa itu sulit dan bahaya juga mengancam, itu tetap kondisi masyarakat itu terjaga, kohesi sosial itu bisa tetap terjaga karena dilandasi saling menyayangi itu gitu. Meskipun ada persoalan yang cukup sulit, tapi bisa dilalui bersama-sama karena dilandasi dengan rasa saling menyayangi gitu. Wa qad rawa, dan sungguh meriwayatkan Ibnu Jurayh dari Ibnu Jurayh an Atha, dari Atha rahimahumallah, semoga Allah merahmati Ibnu Jarir dan Atha, an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Jabir, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu Nabi berkata. Apa yang dikatakan Nabi ini bagus banget. Al-mu'minu, ya kan? Yang dinamakan seorang mukmin, ya kan? Alifun, ya kan? Adalah orang yang menyayangi, adalah orang yang mengutamakan kerukunan, adalah orang yang mengutamakan tali persaudaraan, persahabatan, ya kan? Adalah orang yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Ma'lufun, dan orang yang disayangi gitu. Yang dinamakan seorang mukmin alifun wa ma'lufun, menyayangi dan disayangi, ya kan. Wala khaira, dan tidak ada kebaikan sama sekali, fiman, terhadap seseorang, di dalam seseorang, la ya'lafu, alif ya'lif, la ya'lafu, ya'lif, la ya'lifu, yang tidak menyayangi, ya kan, man itu yang tidak mau rukun, yang tidak mau menjaga persaudaraan, persahabatan, yang tidak mau menjaga persatuan dan kesatuan, itu tidak ada baiknya sama sekali orang itu seperti itu tuh. Wala yu'lafu, dan seorang itu juga tidak dirukuni atau tidak disayangi, ya kan? Jadi wala khaira fi man la ya'lifu wa la yu'laf, ya kan? Tidak ada kebaikan sama sekali bagi orang yang tidak menyayangi dan disayangi, ya kan? Wa khairun nasi, nah ini sebaik-baik manusia, anfa'uhum, adalah lebih bermanfaat, manfaatnya manusia, nas itu linnasi, kepada manusia yang lain, ya kan? Nah, di dalam hadis ini nih, yang kan kadang dipenggal tuh, kita melihat khot di musola, ya kan, di masjid, atau di kata itu biasanya khairun nasi anfa'uhum linnas, ya kan? Nah, dipenggal begitu, padahal kalau disambung secara komprehensif, hadis ini justru menambah bobotnya, menambah relevansinya, yaitu al-mu'minu alifun ma'lufun wala khaira fi man la ya'lifu wala yu'lafu wa khairun nasi anfa'uhum linnas, gitu. Ini keren banget ini. Kan kalau ada hadis yang lain dikatakan al-mu'min itu man salimal muslim, itu ya, man salimal muslim biyadihi wa lisanihi wa biyadihi wa lisanihi, itu muslim ya. Yang dinamakan muslim adalah orang yang lidah dan tangannya itu, ya kan, tidak
merugikan, membahayakan orang lain, gitu. Atau yang orang lain itu selamat dari lidah dan tangannya, kan gitu ya. Nah, kalau di sini mukmin, nah, mukmin itu alifun, orang yang menyayangi dan disayangi, dan tidak ada kebaikan sama sekali bagi orang yang tidak punya rasa kasih sayang dan tidak disayangi. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Bagus banget ini. Waruwiya, dan diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi qala, itu Nabi berkata. Apa yang dikatakan? Innallaha, sesungguhnya Allah ta'ala, mahalur Allah, yurdi, Allah itu ridho, lakum, kepada kamu sekalian, salasan, terhadap 3 perkara. Jadi sesungguhnya Allah itu ridho kepada kamu sekalian atas 3 perkara. Wa yukrihu, dan Allah itu benci, lakum, kepada kamu sekalian, salasan, terhadap 3 perkara. Ya kan? Jadi Allah pun benci kepada kamu sekalian terhadap 3 perkara. Nah, apa itu? Yardo. Innallaha yardo. Innallaha ta'ala yardo, gitu loh maksudnya. Lakum salasan wa yukrihu lakum salasan. Nah, apa itu? Yardo. Allah itu ridho lakum, kepada kamu sekalian, anta'buduhu, yaitu kamu menyembah atau ibadah kepada Allah, wala tusyriku, dan janganlah kamu menyekutukan bihi, dengan Allah, syai'an, terhadap sesuatu. Nah, ini satu. Allah ridho kamu ibadah dan menyembah Allah, dan Allah membenci kalau kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, itu kan satu itu ya. Wa anta'tasimu, dan berpeganglah kamu sekalian, bihablihi, dengan tali Allah, maksudnya dengan agamanya Allah, jami'an, secara keseluruhan, wala tatafarraqu, dan janganlah kamu sekalian berpisah-pisah, janganlah kamu sekalian konflik, janganlah kamu sekalian mau diadu domba, gitu. Janganlah kamu sekalian mau bercerai-berai, gitu. Jadi yang kedua ini ya, Allah itu mencintai, ridho itu terhadap persatuan dan kesatuan, itu kan, dan tidak ridho dan benci terhadap apa, permusuhan, terhadap apa ya, perpecahan. Allah membenci terhadap perpecahan. Itu yang kedua, gitu ya. Nah, ini wa antanasahu, dan kamu sekalian saling menasehati, man, terhadap seseorang, wallahu, yang ya kan memerintah terhadap man, Allahu, Allah, amrokum, terhadap perkara kamu sekalian, ya kan. Jadi kamu memberi nasihat kepada orang yang yang sudah ditakdirkan oleh Allah sebagai apa ya, pemerintah, atau sebagai yang mengurus persoalan kamu sekalian. Wa yukrihu, dan Allah itu benci, lakum, kepada kamu sekalian, qila wa qala. Qila wa qala itu katanya gitu, maksudnya saut menyaut, perpecahan, konflik,
apa namanya, menyebar berita yang tidak jelas, hoax, fitnah gitu loh. Qila wa qal. Jadi Allah itu ridho kita memberi nasihat kepada orang yang ditakdirkan oleh Allah sebagai pemerintah yang mengurus perkara kita semua, memberi nasihat. Ya, tapi Allah membenci kepada kamu sekalian kalau qila wa qal. Gitu kan. Qila wa qal itu ya desas-desus, menyebar hoax, menyebar fitnah, lalu kemudian berujung pada clash, berujung pada konflik. Nah, itu Allah membenci gitu. Jadi berilah nasihat saja kepada orang yang wallahumullahu amrakum, yang ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang dipercaya untuk memerintah, mengurus berbagai persoalan kita gitu. Nah, itu 1, 2, 3. Lalu kemudian wa kathratu su'ali, dan banyak bertanya, wa idha'atal mali, dan menyanyiakan harta. Nah, itu juga dibenci oleh Allah. Wa kullu dzalik, adapun 3 tadi ya maksudnya 3 ini ada 3 yang diridhoi oleh Allah dan 3 yang dibenci oleh Allah tadi itu. Hasun adalah dorongan, motivasi minhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam alal ulfati, atas hidup rukun, hidup saling menyayangi gitu. Ya kan, kalau yang pertama kan ibadah, yang kedua itu kan berpegang teguh pada persatuan tali Allah dan tidak bercerai-berai, ya kan. Dan kalaupun rakyat ingin mengkritik pemerintah yang ditakdirkan oleh Allah sebagai pemerintah, itu dengan nasihat, jangan dengan provokasi, dan jangan dengan qila wa qal, itu provokasi juga bisa masuk, dan fitnah dan hoak gitu. Ini tandanya motivasi dari Rasulullah agar hidup ulfah, saling menyayangi. Wal arabu, adapun orang Arab, taqulu itu berkata, Arab itu man, barang siapa qalla yang sedikit, dalla maka hina seorang itu. Ya, sedikit rasa cintanya, sedikit rasa kasih sayangnya kepada orang lain. Wa qala, dan berkata Qais bin Asim, innal qidaha idaztama'an nafaramaha bil kasri dhu janakin wa batsin ayyidi azzat falam tuksar fa in hiya buddidat fal wahnu wat taksiru lil mutabaddidi. Innal qidaha, sesungguhnya panah gitu, panah. Idastama'anna, ketika panah itu berkumpul, faromaha, ya kan, kemudian bertujuan, ya kan, bertujuan atau melempar terhadap qidah, bil kasri, dengan memecah, du janakin, orang yang ingin mencekik, wabat sin, dan orang yang memiliki
ia ingin ini mengatur ayyidin yang kuat, azat maka mulia. Mulia itu maksudnya kuat. Qadah itu tidak bisa dipatahkan. Falam tuksar maka tidak bisa dipecah qidahnya itu. Fa in hiya meskipun qadah itu buddidat dipisah-pisah. Fal wahnu maka adapun kelemahan wa taksiru dan pecah lil mutabaddidi bagi wa in hiya dan ketika qidah itu budida dipisah-pisah. Fal wahnu adapun kelemahan wa taksiru dan pecah itu lil mutabaddidi itu bagi panah jemparing yang dipisah-pisah. Nah ini anak panah yang dipisah-pisah. Nah ini jadi gini, maksudnya gini, ketika anak panah itu dikumpulkan satu genggaman tangan misalkan yang ingin dicekik, dipegang erat-erat oleh seseorang yang tujuannya adalah untuk dipatahkan gitu, tapi ternyata tidak bisa dipatahkan gitu. Nah kenapa itu? Ya karena kelemahan dan pecah itu hanya bagi busur panah yang dipisah-pisah. Oh iya benar. Ini maksudnya syair ini, Qais bin Asim ini menggambarkan persatuan dan kesatuan didasarkan rasa saling menyayangi itu ibarat sekumpulan busur panah gitu. Jadi kalau busur panah itu dikumpulkan ya kan, menjadi satu genggaman ya. Nah kalau mau dipatahkan itu sulit sekali gitu. Nah busur panah itu baru bisa dipatahkan ketika busur panah itu dipisah-pisah gitu. Satu itu baru bisa dipatah-patahkan gitu. Begitupun kehidupan ya kan. Kalau anak bangsa itu mengutamakan kesatuan dan persatuan di atas perbedaan, ya kan, bersatu itu, ya kan, meskipun berbeda, ya kan. Nah itu sulit untuk dipecah belah, itu. Tapi sebaliknya kalau anak bangsa itu terjadi perpisahan, dipisah-pisah gitu, dalam pengertian tidak merekat itu, tidak saling menjaga kohesi sosial misalnya, itu mudah untuk dipecah gitu loh. Wa idza kanat dan ketika ada al-ulfatu rukun, kerukunan, kasih sayang, bima dengan sesuatu, atsbata yang menetapkan, ma itu tajma'u itu mengumpulkan, ulfa itu asyamla terhadap perkumpulan, wa tamna'u dan al-ulfa itu mencegah adulla terhadap kehinaan, iqtadot maka ulfa itu maka mendatangi al-halu keadaan dzikra asbabiha terhadap menuturkan sebab-sebabnya ulfa. Jadi ulfa itu kasih sayang itu tetap mengutamakan perkumpulan, persatuan, menghalau kehinaan, itu kan, ya. Ya, lalu kemudian
Wa ammal wa asbabul ulfati, adapun sebab-sebab kerukunan, persaudaraan, kasih sayang itu khamsatun, ada 5 katanya gitu. Wahya, adapun khamsah ad-dinu, yang pertama agama. Itu penyebab kerukunan, lalu kemudian kasih sayang dan persaudaraan. Wan nasabu, yang kedua nasab. Wal musoharatu, dan mertua. Wal mawaddatu, yang keempat itu mawaddah, kasih sayang. Wal birru, dan kebaikan. Itu ada 5. Fa ammad dinu, maka adapun agama, wa huwa, adapun din, al awwalu, adalah yang pertama, min asbabil ulfati, itu bagi sebab munculnya atau diusungnya ulfah, rasa kasih sayang. Jadi agama itulah penyebab utama munculnya atau agama itu mengusung kasih sayang. Fali annahu, maka karena sesungguhnya ad-din yab'atsu, ini karena sesungguhnya agama itu yab'atsu, membangkitkan, menarik, menganjurkan, alat tanasuri, atas sikap saling tolong menolong, gitu kan. Jadi kenapa agama itu adalah sebab utama dari adanya cinta kasih, adanya saling menyayangi? Karena agama sendiri itu adalah faktor yang dapat membangkitkan rasa saling tolong menolong, gitu. Wa yamna'u, dan din itu mencegah minat taqattu'i, ya kan? Taqattu' itu saling memutus hubungan silaturahim, memutus hubungan komunikasi, memutus hubungan tali kasih, gitu ya. Nah, taqattu' dalam konteks zaman now, konteks zaman sekarang, zaman medsos ini gegap gempita, biasanya orang yang suka taqattu' itu kepada orang yang sudah kenal lama, karena perbedaan pilihan atau perbedaan pendapat, akhirnya FB-nya di unfriend gitu. Kalau nggak di unfriend, diblokir, gitu kan. Nah, itu tandanya orang-orang yang taqattu', gitu kan. Orang yang ingin memutuskan komunikasi, memutuskan hubungan persahabatan hanya karena perbedaan. Dan itu tidak boleh, dilarang oleh agama, gitu. Nah, lalu kemudian watadabur, dan agama pun melarang tadabur itu sikut-sikutan. Jadi kalau ingin mencari sesuatu itu nggak bareng-bareng dibagi gitu, enggak, tapi sikut-sikutan. Biasanya sikut-sikutan tuh orang penjilat tuh. Misalkan punya bos, yang satu menjilat, membocorkan rahasia teman-temannya, menceritakan keburukan teman-temannya, gitu kan. Menceritakan aibnya, memberikan informasi tentang teman-temannya, tujuannya adalah menjilat agar si bos itu hanya menyayangi dia dan membenci teman-temannya, gitu kan. Nah, itu kan sikut-sikutan itu namanya. Itu tidak boleh menurut agama. Wa mithli dzalik, dan dengan sesamanya tanasur, ya kan, waso, berwasiat Rasulullah sallallahu alaihi ashabahu, terhadap sahabat-sahabatnya Nabi. Jadi Rasulullah berwasiat kepada sahabat-sahabatnya. Faroa, kemudian meriwayatkan Sufyan an Zuhri, dari Zuhri, an Anas, dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Anas. Nah, ini qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, apa yang dikatakan, la taqata'u wa la tadabaru wa la tahasadu
wa kanu kan ibadullahi ikhwanan la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathin la taqata'u janganlah kamu sekalian saling memutus hubungan tali kasih, janganlah kamu sekalian putus silaturahim, putus komunikasi, wala tadabaru dan janganlah sikut-sikutan kamu sekalian, wala tahasadu dan janganlah saling iri hati, wa kanu dan keadaan kamu sekalian ibadallah ya wahai hamba Allah ikhwanan kan itu saudara, wahai hamba Allah kamu sekalian itu saudara gitu. La yahillu tidak halal li muslimin bagi orang muslim ayah juro mendiamkan muslim itu akhahu terhadap saudaranya muslim fawqa thalathin di atas 3 hari. Nah ini jadi jangankan untuk konflik gitu kan, orang diam-diaman saja selama 3 hari kepada saudaranya itu tidak boleh, itu hanya diam saja, diam karena mungkin dia kesal gitu ya, menyimpan kekesalan, diam, disapa temannya, kamu kemana? Diam. Apa kabar? Diam gitu. Ya diamlah sambil menyimpan kekesalan. Nah begitu saja tuh tidak boleh gitu kalau melebihi 3 hari gitu. Apalagi sampai konflik, apalagi sampai pukul-pukulan, apalagi sampai bunuh-bunuhan, dan itu jauh dari akhlak Islam dan itu tidak boleh gitu loh. Nah itu pengajian pada malam hari ini dicukupkan sekian dulu. Intinya bahwa persatuan dan kesatuan dilandaskan pada saling menyayangi, saling mencintai. Itu adalah salah satu prinsip yang harus dipegang teguh oleh manusia, sebab dengan persatuan dan kesatuan yang dilandasi cinta kasih itu dapat memperbaiki dan semakin baik keadaan manusia di dunia gitu. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.